Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di video pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang sujud yang ada di LKS PAI. Silakan dibuka terlebih dahulu buku LKS-nya ya. Kita akan mempelajari bab yang ketiga tentang sujud. Ada sujud syukur, ada sujud sahwi, dan juga ada sujud tilawah. Namun sebelumnya akan saya bahas terlebih dahulu bagaimana tata cara sujud yang benar. Sujud adalah posisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah. Jadi ketika kita bersujud, maka saat itulah fisik dan juga psikis kita, jiwa kita berada pada posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita memposisikan diri kita serendah-rendahnya, kita memposisikan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah, mengakui kemahabesaran Allah, kita mengakui bahwa diri kita adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak punya daya apa-apa. Nah, ketika kita bersujud, tentu kita akan merasa bahwasanya kepala, hal yang paling kita hargai, sesuatu yang paling kita agung-agungkan sebagai mahkota kita rendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah yang memang benar-benar maha agung, benar-benar maha besar, dan dialah yang patut untuk disembah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Nah, Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita memberikan contoh bagaimana sih tata cara untuk sujud yang benar. Nah, dalam berbagai macam hadis yang panjang diriwayatkan oleh para ulama, Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan kepada kita bagaimana tata cara sujud yang benar. Ada 7 anggota badan yang harus nempel ke tempat sujud ketika kita sujud. Yang pertama adalah ini, dahi. Ketika kita sujud, dahi atau jidat kita ini harus nempel ke tempat sujud. Saking hati-hatinya, jangan sampai ada satu lembar rambut pun yang menutupi dahi untuk sampai ke tempat sujud. Makanya kalau laki-laki pakai peci, nah seperti ini. Ketika sujud, pecinya agak diangkat sedikit. Nah seperti ini. Ketika mau sholat, pecinya diangkat. Jadi dahi atau jidatnya ini, keningnya terlihat, kemudian nanti bisa nempel ke tempat sujud. Begitu juga yang perempuan. Ini keningnya harus terlihat ketika sholat. Ketika sujud nanti harus nempel ke tempat sujud. Kemudian yang harus nempel ke tempat sujud adalah kedua telapak tangan. Nah, telapak tangan kanan dan kiri harus nempel, dan posisi jarinya tidak boleh terlalu renggang, tidak boleh terlalu rapat, sedang-sedang saja. Ini. Kemudian
sebagaimana yang bisa dilihat di gambar bahwa posisi lengan ini, posisi lengan tidak boleh nempel ke tempat sujud. Nah, kalau kita lihat di masjid-masjid atau di musola-musola, banyak yang sujud itu tapi lengannya nempel. Biasanya anak-anak kecil. Nah, itu masih salah. Yang benar, ketika posisi sujud, lengan ini tidak boleh nempel ke tempat sujud. Harus diangkat. Nah, harus diangkat. Untuk yang laki-laki, posisi sujud, lengan atas ini ketiaknya tidak boleh nempel begini, salah. Harus ada jarak, harus ada jarak. Ketiak tidak boleh nempel, harus ada jarak. Jadi agak begini, dilihat di gambar di samping ini. Nah, begitu juga yang perempuan sebaliknya. Kalau perempuan sujudnya, kalau yang laki-laki ketiaknya renggang, kalau yang perempuan rapat, dirapatkan. Nah, itu tata cara sujud yang diajarkan Nabi. Selain kedua telapak tangan tadi, yang harus nempel adalah kedua lutut. Nah, kalau lutut kan pasti nempel ya ketika sujud, itu sudah benar. Yang terakhir adalah telapak jari-jari kaki. Nah, jari-jari kaki dilihat di gambar ya. Jadi tidak cukup jari kaki hanya nempel seperti ini, salah. Tidak cukup nempel seperti ini saja, harus ada tekanan. Kalau dalam bahasa Jawa sampean lek ngerti basa Jawa rodok jejek sikile, tapi ojo jejek koncone ya. Ada jejakan, ada tekanan yang dilakukan oleh jari-jari kaki ketika sujud. Dan itu posisinya tegak seperti ini, seperti di gambar ya. Posisinya tegak. Nah, itu cara sujud yang benar menurut Nabi Muhammad SAW, panutan kita. Nah, selain sujud yang sering kita lakukan dalam sholat, ada sujud lain yang hukumnya sunnah ya. Bisa dilihat di LKS-nya ya, di bab 3. Ada 3 macam sujud yang hukumnya sunnah. Yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur. Syukur itu bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya terima kasih. Berarti sujud syukur artinya sujud untuk berterima kasih. Kalian kalau biasanya ketemu orang Arab atau punya saudara mungkin yang Arab atau pintar bahasa Arab, kalau dikasih sesuatu, ini saya kasih ini sesuatu, kemudian dia pasti bilang syukron syukron. Nah, kan seperti itu. Artinya apa? Terima kasih, matur nuwun. Itu artinya syukur. Nah, sujud syukur berarti sujud yang dilakukan ketika kita habis menerima sesuatu. Tentu sesuatu ini adalah suatu hal yang kita anggap luar biasa, suatu hal yang kita anggap itu adalah sebuah anugerah. Contohnya, lulus dengan nilai yang baik. Contohnya lagi, diterima di sekolah favorit. Contohnya lagi, diterima di tempat kerja yang gajinya besar. Contohnya lagi, nanti ketika sudah berumah tangga, kemudian istrinya melahirkan, bayinya selamat, kemudian ibunya selamat, suaminya sujud syukur. Itu anugerah. Dan masih banyak lagi, menang undian untuk umroh, menang undian untuk haji, itu juga anugerah yang besar. Dan masih banyak contohnya anugerah yang sepatutnya kita lakukan sujud syukur. Caranya bagaimana? Nah, silahkan dibuka LKS-nya ya. Di LKS itu ada tata cara sujud syukur. Yang pertama tentu menghadap kiblat ya, kita sujud menghadap kiblat. Kalau kita di Indonesia ya berarti menghadap ke arah barat ya. Kita ada di timurnya Ka'bah posisi kita. Kemudian niat di dalam hati akan melakukan sujud syukur. Saya niat dalam hati, saya berniat untuk melakukan sujud syukur. Kemudian melakukan sujud seperti sujud dalam sholat. Langsung setelah niat sujud, Allahu Akbar, sujud,
posisinya seperti tadi yang saya contohkan. Kemudian bacaannya adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dibaca 3 kali. Setelah dibaca 3 kali duduk. Nah, bacaannya duduk seperti duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kemudian sujud lagi, dibaca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Kemudian duduk tahiyat akhir tanpa membaca tahiyat ya, langsung salam. Itu tata cara sujud syukur. Nah, itu kita lakukan sujud syukur ketika kita menerima sesuatu atau anugerah yang besar dari Allah, seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian yang kedua ada sujud sahwi. Nah, sahwi itu artinya lupa. Sujud sahwi berarti sujud karena lupa. Lupa apa? Nah, dibuka LKS-nya. Di situ ada beberapa hal yang menjadi sebab dilakukannya sujud sahwi. Yang pertama, di bagian sujud sahwi itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan rukuk, i'tidal atau sujud. Ketika sampean sholat atau kita sholat, mungkin pas ngantuk, setelah membaca surat pendek, harusnya itu rukuk, kok tidak rukuk, langsung sujud. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah membatalkan sholat? Tidak. Malah kita berdosa jika kita sengaja membatalkan sholat tanpa ada uzur yang bisa dipertanggungjawabkan. Teruskan saja sholatnya. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Bagaimana caranya sujud sahwi? Nanti. Kemudian yang kedua, lupa atau ragu dengan jumlah rakaat sholat. Misalnya kita sholat maghrib, kita faktanya sudah melaksanakan 3 rakaat. Maghrib kan 3 rakaat. Faktanya kita sudah 3, nyatanya kita sudah 3. Tapi dalam hati kita ragu, aku dapat 3 apa dapat 2 ya tadi? Aku dapat 2 apa dapat 3? Nah, ketika kita ragu seperti itu, ambil yang sedikit, anggap dapat 2. Walaupun faktanya kita sudah 3, tapi kita kan ragu. Yakini masih 2, tambah 1 rakaat lagi. Nah, nanti kita melaksanakan sujud sahwi. Kemudian sebab yang ketiga, lupa tidak melakukan doa kunut bagi yang meyakini. Jadi kalau kalian yakin bahwa sholat subuh ada kunutnya, sudah biasa sholat subuh pakai doa kunut, ketika kalian sholat subuh, mungkin karena bangun tidur, ngantuk, tidak melaksanakan doa kunut, maka diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau kalian meyakini bahwa sholat subuh tidak ada kunutnya, maka tidak ada sunnah, tidak ada anjuran untuk melaksanakan sujud sahwi. Yang keempat, lupa tidak melakukan tasyahud awal. Misalnya sholat duhur sudah dapat 2 rakaat, tidak tasyahud awal kok langsung berdiri. Apakah harus membatalkan sholat? Tidak, langsung saja teruskan sholatnya, nanti diganti atau ditambal tadi dengan sujud sahwi. Kemudian yang terakhir, kelebihan atau kekurangan jumlah rakaat sholat, seperti keterangan yang pertama tadi. Nah, sekarang bagaimana cara melaksanakan sujud sahwi? Cara melakukan sujud sahwi adalah sujudnya dilakukan 2 kali setelah melaksanakan tahiyat terakhir. Setelah melaksanakan tahiyat yang terakhir, sebelum salam. Jadi biasanya kita kalau tahiyat akhir, bacaan terakhirnya kan fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Kan biasanya begitu. Nah, ini tidak.
ketika kita hendak melakukan sujud sahwi sampai pada bacaan fil alamina innaka hamidum majid, kita Allahu Akbar sujud. Yang kita baca adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Bacaannya ada di buku. Subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Ada 3 kali. 3 kali bacaannya. Kemudian duduk seperti duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Baru kemudian Allahu Akbar, duduk seperti tahiyat akhir, langsung salam. Itu caranya sujud sahwi. Pak, kalau sudah salam ternyata lupa tadi belum sujud sahwi, bagaimana caranya? Langsung sujud saat itu juga ketika ingat. Ya, kalau kita lupa namanya juga orang lupa. Kita manusia tidak luput dari lupa. Oke, itu tentang sujud sahwi. Nah, yang terakhir adalah tentang sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Kalau di LKS kalian itu disebutkan bahwa sujud tilawah bisa dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau sujud syukur tadi jelas di luar sholat. Kalau sujud sahwi di dalam sholat. Kalau sujud tilawah bisa di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, begitu. Tata cara melaksanakan sujud sahwi adalah yang pertama ketika kita membaca atau mendengar sujud sahwi. Kok sujud sahwi? Mohon maaf ya. Mohon maaf. Sujud tilawah. Tata cara melaksanakan sujud tilawah adalah ketika mendengar atau membaca ayat sajdah. Di Al-Quran ada 15 ayat sajdah. Biasanya kalau kita membaca Al-Quran kemudian sampai di ayat sajdah, di ayatnya itu ada tanda seperti ini, seperti di samping ini. Nah, seperti itu tandanya. Kita pasti sering menjumpai kalau kita baca Al-Quran. Entah itu kita pas tadarus bersama atau pas ada acara baca Quran bareng-bareng, itu biasanya pasti ada. Nah, ketika sampai pada ayat yang seperti itu, kita disunahkan melakukan sujud tilawah. Nah, yang pasti kalian hafal dari 15 ayat ini. 15 ayat ini tempatnya nyebar di Al-Quran, jadi nggak urut gitu, enggak, nyebar. Yang pasti kalian hafal adalah yang ke-15, yakni surat Al-Alaq. Ayat terakhir, ayat ke-19, wasjud waqtarib. Nah, ketika sampai pada ayat itu, kita disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Tata caranya bagaimana? Nah, itu di LKS ada. Membaca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi. Biasanya ditambah dengan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, seperti itu. Nah, di sini sujudnya hanya 1 kali, sujud tilawah itu. Ketika sujud tilawah, sujudnya hanya 1 kali, ya, diawali dengan takbir niat, kemudian takbiratul ihram, sujud 1 kali, dan di sujud itu kita membaca bacaan tadi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu dibaca, kemudian duduk, langsung salam. Atau terkadang di masjid-masjid atau di musola-musola itu ketika membaca ayat sajdah
tidak membaca ini sajadah wajhiyah ini, tapi diganti dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Biasanya diganti seperti itu. Ya, lebih baik sujud sahwi. Tapi kalau tidak bisa, posisinya tidak memungkinkan untuk sujud sahwi, ya maka diganti dengan bacaan itu tadi, subhanallah walhamdulillah dan seterusnya tadi. Nah, itu tentang sujud ya. Ada 3 macam sujud yang sudah kita bicarakan. Kemudian ada hikmah sujud ya. Kenapa kita diperintah untuk sujud? Tadi sudah saya singgung di awal bahwa sujud adalah posisi yang paling dekat antara seorang hamba, antara kita dengan Allah. Saat itulah posisi kita paling dekat. Yang pertama, ada manfaat sujud, ya ini pertama, merasa bahwa manusia tidak memiliki kekuatan kecuali dari Allah. Kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya karena diri kita memang lemah, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Ta'ala. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak memiliki kekuatan apapun selain pertolongan dari Allah. Kita bisa bernafas, kita bisa berlari, kita bisa berjalan, kita bisa melompat, bahkan kita bisa tidur pun adalah karena pertolongan Allah. Tanpa takdir Allah, tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa apa-apa. Kemudian yang kedua, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita bersujud, kita akan makin dekat kepadanya. Yang ketiga, bagi yang bersujud syukur sesuai janji Allah akan dilipat gandakan kenikmatannya. Kalau kita membuka dalam Al-Quran surat Ibrahim, Allah berpesan, berfirman untuk kita semua, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mau bersyukur, mau berterima kasih terhadap nikmatku, maka akan aku tambah, aku akan lipat gandakan nikmatku untuk kalian. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian tidak mau bersyukur, kalian ingkar terhadap nikmatku, enggan untuk bersyukur, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku adalah azab yang sangat pedih. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bersyukur. Minimal kita ucapkan alhamdulillah. Apapun keadaan dalam hidup kita, apapun keadaan yang kita alami, jangan lupa untuk alhamdulillah. Kalaupun keadaan itu menurut kita nggak enak, pasti kita akan mengalami ya suatu saat kejadian yang nggak enak. Kita akan mengalami sesuatu yang ya tidak menyenangkan lah menurut diri kita. Tetap ucapkan alhamdulillah. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, tidak. Allah akan memberikan ujian kepada kita. Jika kita lolos, maka akan ditinggikan derajat kita di hadapan Allah. Maka sekali lagi, apapun yang ada, yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita syukuri. Kita syukuri, kita terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat untuk kita semua, bisa memberikan pencerahan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terus untuk menjadi lebih baik dan lebih baik, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kelak dihitung menjadi umatnya beliau, mendapat syafaatnya beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Diakui oleh Allah sebagai golongan hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Amin Allahumma amin. Kiranya itu sedikit ya, sekilas materi yang bisa saya sampaikan. Tentu jika ada pertanyaan bisa ditanyakan via WhatsApp atau via DM Instagram seperti yang sudah berjalan selama ini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.